Ayo siap mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, seluruh peserta yang hadir dalam webinar startnow.idn. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir kembali dalam webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn untuk sama-sama kita mendapatkan inspirasi untuk sama-sama kita menimba ilmu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beserta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pembicara yang telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada webinar yang diselenggarakan oleh startnow.idn. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Kang Usep, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Rohman sehat-sehat. Kang Rohman bagaimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat Kang Usep. Sekarang lagi di mana Kang Usep? Di rumah berarti? Sekarang di rumah Kang Rohman karena ya sedang pandemi seperti ini, jadi stay di rumah. Oke, sip. Nah, oke teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai startnow.idn. Nah, jadi startnow.idn ini merupakan suatu platform yang memang bergerak di bidang kepemudaan yang tujuannya untuk membangkitkan semangat para pemuda agar siap menjadi pemuda harapan di masa yang akan datang. Yang mana tentunya pemuda harapan di masa yang akan datang adalah pemuda yang memiliki kecerdasan intelektual dan juga tentunya kecerdasan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dan startnow.idn ini hadir untuk membekali pemuda nih untuk mempersiapkan diri dan juga mengumpulkan semua nutrisi yang siap untuk nanti diterjunkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dan webinar-webinar yang diselenggarakan ini kita berikan tagar sharing session yang mana kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang nantinya ini akan berbagi inspirasi, akan sharing mengenai pengalamannya dan juga tentunya ilmu-ilmu yang harapannya ini bisa menjadi bekal buat teman-teman peserta semuanya. Dan webinar hari ini kita kehadiran pembicara yang luar biasa juga, dan ini juga salah satu penggerak platform nih, yaitu ada platform dan juga komunitas Desa Penggerak Bangsa. Dan Desa Anak Bangsa, Desa Anak Bangsa. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau, dan tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan segera memulai materi pada malam hari ini. Nah, oke, sebelum memulai materi pada malam hari ini, jadi temanya itu cukup menarik ya. Temanya ini adalah menjadi mahasiswa yang berdampak bagi masyarakat. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran gimana sih kita sebagai mahasiswa agar memiliki peran juga nih untuk kita bagikan agar kita bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Nah, kita telah kehadiran pembicara yang luar biasa, ada Kang Usep Mulyadi, tadi juga telah saya sapa. Saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi pemateri kita pada hari ini adalah seseorang mahasiswa di Universitas Padjadjaran jurusan Hubungan Internasional angkatan 2017. Dan ini sebagai CEO dan Presiden Desa Anak Bangsa.id, jadi ini merupakan suatu platform juga ya, atau komunitas yang memang bergerak untuk membangkitkan semangat pemuda juga nih. Dan pengalaman beliau luar biasa, beliau ini merupakan seorang aktivis bagi untuk mengembangkan desa dan juga melalui pendidikan serta UMKM yang mana ini untuk membangun ekonomi kreatif. Dan juga beliau ini merupakan pendiri NGO Desa Anak Bangsa dan juga Koperasi Gotong Royong. Adapun prestasi beliau ini juara 2 lomba debat
tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pasundan. Lalu juga juara pertama dalam perlombaan debat retorika Kalbis Institute tahun 2020. Saya juara pertama lomba debat Pajajaran Press and Conference tahun 2019. Finalis Vestanas National Debat Competition IPB University tahun 2019. Dan juga juara 2 Vision Fisheries Weeks National Debat Competition tahun 2018 dan juga the best participant in the Parliament Campus of DPR RI at the Unisba tahun 2018 dan juga sebagai duta genre Bandung Barat tahun 2018. Adapun skill and expertise beliau ini ada di public speaking, simple design, Microsoft Office, academic debat, leadership, management team and communication skill. Dan beliau bisa dihubungi melalui email yang tertera, nomor telepon yang tertera, LinkedIn Usep Mulyadi, dan alamatnya dari Cibengkung, RT 1 RW 9, Kenangasari, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Dan pengalaman beliau ini sangat luar biasa untuk di organisasi ini sebagai founder and president Desa Anak Bangsa, terus juga sebagai founder and chairman Koperasi Gotong Royong tahun 2020 sampai 2025, dan juga Divisi Edukasi dan Training PKR Formasi Bandung Barat 2019 sampai 2022, dan juga Head of Organizational Affairs tahun 2018 sampai 2021 Daya Mahasiswa Sunda, dan masih banyak lagi. Serta leadership and event yang pernah beliau laksanakan, ini ada PIC Jelajah Bangun Negeri tahun 2020, The Chairman of Ngopi, Ngobrol Asik bareng PIKR Formasi KBB Project tahun 2020, dan masih banyak lagi. Setelah training yang telah dilaksanakan, ada training leadership of Jabar Future Leader tahun 2020 sebagai ajudan Gubernur Milenial Jawa Barat, dan juga The Campus Parliament Training DPR RI tahun 2019, Sundanese Leadership Training Kujang Sadia Daya Mahasiswa Sunda tahun 2018, dan masih banyak lagi. Serta tentunya beliau memiliki pengalaman pembicara yang luar biasa, ini sebagai online seminar 1 Indonesia Regeneration Challenge tahun 2020, Sebar Sehat Masterclass Seminar tahun 2020, dan Second Phase Realizing Innovative, Solutive, and Adaptive Social Empowerment School of Leader 13 BMKM 4 tahun 2020. Dan juga ini pengalaman bekerjanya, ini magang di Disparbud Provinsi Jawa Barat selama 1 bulan November sampai Desember 2020, dan juga sebagai Socialization Agent Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat dari bulan Januari sampai Juni 2018. Dan juga beliau ini merupakan penerima 3 beasiswa, ada Rumah Kepemimpinan, Tangguh Scholarship Bakri Amanah, dan Bidik Misi Scholarship Kemendikbud. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya persilakan Kang Usep Mulyadi untuk memaparkan materinya. Mangga, Kang Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rohman. Hatur nuhun, Kang Rohman. Hatur nuhun, sudah diperkenalkan tadi ya sedikit ini profil dari saya sendiri. Saya izin share dulu materinya ya. Boleh. Ini mau saya yang share screen atau Kang Usep nih? Boleh, Kang Rohman deh. Okay. Kalau dari sini harus diizinkan dulu oleh hostnya. Boleh mungkin sama Kang Rohman untuk share materinya. Sudah ada Kang Usep materinya? Sudah ada. Oke, Kang Rohman, sebelumnya terima kasih ya sore hari ini kita awali yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya tentunya kita diberi kesempatan ya untuk bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan bisa sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat ya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Oke, siap Kang Rohman, kita coba dulu ya share screen materi dari saya biar lebih gampang ya. Oke. Adakah Kang Rohman? Sip, sudah ada Kang Usep. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Rohman sebagai moderator yang luar biasa pada sore hari ini menemani saya untuk sharing ya seputar materinya. Tidak terlalu berat ya. Ini materi yang cukup ringan, mudah-mudahan nanti gampang untuk dikonsumsi oleh teman-teman semua yang hadir pada seminar malam hari ini. Mengangkat sebuah tema yang unik ya, membangun gerakan sosial yang impactful bagi masyarakat.
sebelum masuk kepada materi mungkin ada disclaimer dulu ya, bahwa pertama ini adalah momen sharing ya, jadi bukan doktrin ya, hal dogma atau apapun itu, tapi ini hal sharing, hal yang bisa teman-teman terima ataupun tolak, hal yang bisa teman-teman olah kembali, hal yang teman-teman bisa iakan atau tidak. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih luar biasa, punya materi yang lebih keren, itu tidak masalah ya. Dan semoga bisa saling melengkapi apa yang teman-teman punya dan apa yang saya punya dari sisi pengalaman. Dan ini memang kebanyakan pure by experience. Jadi kalau teman-teman punya materi yang lebih bagus, tentu itu luar biasa ya. Oke, materi yang diangkat pada sore hari ini adalah tadi bagaimana membangun gerakan sosial yang impactful bagi masyarakat. Berbicara gerakan sosial, tentu ini kaitannya antara kita dengan masyarakatnya, antara kita dengan sesama makhluk manusia ya, terutama. Lingkungan juga bisa, makhluk lain, hewan juga bisa gitu. Yang mana tujuannya adalah untuk memberikan gerakan sosial, artinya kita berkegiatan untuk memberikan kontribusi dan sumbangsi kebaikan kepada sesama gitu. Mungkin sebelum masuk materi ada satu pepatah ya, bahwa tak bisa seorang mengabdi pada Tuhan tanpa ia mengabdi kepada manusia gitu. Artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja kalau hubungan kita dengan sesama masyarakat ya juga tidak baik gitu. Sehingga ya kita harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan salah satunya adalah bagaimana kita memberikan impact mengenai kehadiran kita memberikan dampak tentang bagaimana cara membangun gerakan sosial yang impactful bagi masyarakat. Oke, masuk kepada materi. Nah, ini yang paling dasar ya. Sebelum kita ingin melakukan sebuah gerakan sosial atau sederhananya pengabdian, baik itu entah bagi mahasiswa ataupun bagi siapa saja, seorang individu yang punya kepedulian terhadap masyarakat, hal dasar yang harus teman-teman punya adalah mengenai big why-nya. Alasan utamanya apa sih gitu. Jadi ini hal yang penting karena ini menjadi dasar kita bergerak, ini menjadi dasar bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah movement atau gerakan yang memang impactful bagi masyarakat. Teman-teman harus punya big why-nya. Big why itu adalah alasan ya. Banyak banget alasan yang bisa teman-teman pilih ya. Dari social problem, permasalahan sosial yang ada di lingkungan teman-teman. Ini salah satu contohnya, misalkan teman-teman ingin melakukan gerakan sosial yang di latar belakangi karena di lingkungan teman-teman ada problem kemiskinannya. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Indonesia menyentuh angka 10,19% pada September 2020. Terjadi peningkatan kembali akibat adanya pandemi COVID. Jadi kemiskinan ini menjadi problem utama yang bisa dijadikan alasan oleh teman-teman untuk bisa hari ini bergerak dan peduli terhadap sesama. Dan ini sesuai dengan SDGs atau Agenda Pembangunan Global nomor 1, to end poverty in all its form everywhere. Gitu. Jadi menyelesaikan ya kemiskinan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, yang kedua adalah permasalahan pendidikan gitu ya. Menurut Global Education Monitoring atau GEM Report pada tahun 2016 yang diadakan oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dan 14 negara berkembang. Sehingga ya problem di sektor pendidikan juga jadi salah satu isu yang bisa kita jadikan alasan, yang bisa kita jadikan dasar untuk kita bergerak di bidang ini ya. Ini juga sama dengan poin keempat dari SDGs. Nah, contoh selanjutnya di sektor lingkungan atau environment, dari hasil analisis Greenpeace, 3.403.000 hektar lahan hutan terbakar antara tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia. Jadi sektor lingkungan juga bisa jadi salah satu sektor yang jadi alasan kita kenapa kita bergerak dan mau melakukan kegiatan sosial ya. Dan
teman-teman punya kewenangan ya, untuk memilih dari 17 poin Sustainable Development Goals yang memang ini menjadi agenda pembangunan global. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman punya alasan lain itu tidak masalah. Seperti misalkan di desa teman-teman punya masalah pendidikan, ya, punya masalah lingkungan, punya masalah ekonomi kreatif, dan itu pun yang saya lakukan ya, menjadi dasar bagaimana saya membangun komunitas desa anak bangsa gitu. Jadi tadi 3 contoh yang disampaikan dan memang Cek, halo Kang Usep. teman-teman harus tahu problemnya seperti apa di gua yang kuat atau alasan mengapa tersebutnya. Nah, bagian kedua adalah bagaimana teman-teman menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana teman-teman menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah, sederhananya masalah yang ada di lingkungan teman-teman. Tujuan terbesar dari social movement adalah yaitu menjadi solusi ya, menjadi bagian solusi dari permasalahan sosial gitu. Jadi kalau gerakan teman-teman besar, gerakan teman-teman banyak, tapi tidak menyelesaikan masalah ya untuk apa juga kan. Jadi teman-teman harus menciptakan solusi ya. Jadi bagaimana gerakan atau social movement yang akan teman-teman lakukan itu sifatnya adalah solutif gitu. Nah, untuk menciptakan gerakan sosial yang solutif bagi permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar teman-teman, ini ada 3 tips ya, tips sederhana. Pertama adalah membangun visi dan misi sebuah gerakan sosial. Kedua, membangun tim dan kerjasama tim yang kompak dan profesional. Dan yang ketiga adalah membangun networking dan kolaborasi yang berkelanjutan. Ini 3 tips sederhana yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, dalam membangun visi dan misi sebuah gerakan sosial, ini ada beberapa 4 karakter. Pertama, visi dan misi dari gerakan sosial yang teman-teman bangun itu harus sederhana dan jelas. Yang kedua, valid dan sesuai dilaksanakan dalam jangka yang panjang. Ketiga, fokus pada masa sekarang. Dan 4, mudah dipahami. Jadi ini karakter visi misi yang baik nih, sehingga visi misi yang teman-teman bangun itu tidak terlalu tidak terlalu mengawang-awang, tidak terlalu tinggi juga, dan tidak relevan dengan kondisi yang teman-teman lakukan gitu. Misalkan teman-teman mengadakan gerakan sosial di lingkungan teman-teman ya, di tingkat RW, di tingkat desa yang sekarang teman-teman tinggali gitu. Jadi harus ada kaitannya dan relevan dengan lokasi yang teman-teman bangun sosial movement-nya gitu. Biar visi dan misinya ideal harus, tapi relevan juga harus gitu ya. Yang kedua adalah membangun tim dan kerjasama tim. Tim ini penting teman-teman. Untuk berbuat baik sendiri bisa, tapi bersama akan luar biasa ya. Jadi perlu sebuah tim, perlu sebuah kerjasama yang mana nantinya akan lebih menciptakan gerakan sosial yang memang berdampak bagi banyak orang ya. Nah, bagaimana cara membangun tim dan kerjasama tim? Tips sederhananya adalah, pertama teman-teman memiliki visi dan misi yang sama dengan anggota tim ya. Karena kalau ada anggota tim yang visi dan misinya beda atau tujuannya beda, itu akan sulit dan menimbulkan konflik ya. Kedua adalah membangun rasa kepercayaan. Bagaimana rasa kepercayaan itu dibangun ketika dalam misalkan kegiatan sederhana, dalam pembagian tugas, kemudian dalam pembagian kewenangan, kita memberikan kepercayaan kepada rekan kita, kepada partner kita gitu, dan kita tidak meragukan dia untuk berkembang. Meskipun tentu awal-awal pasti kesalahan akan selalu ada, tapi ya kesalahan ini bagian dari proses pembelajaran, sehingga dari awal rasa kepercayaan harus paling awal dibangunnya. Ketiga adalah komunikasi yang intensif. Nah, jadi untuk membangun tim dan kerjasama tim, kita harus meningkatkan kualitas komunikasi kita antara satu dengan anggota atau pengurus atau penggerak yang lainnya. Nah, keempat adalah bonding atau kegiatan bersama. Terkadang bonding dan kegiatan bersama ini juga jadi hal penting untuk menumbuhkan sisi kekeluargaan dari tim dan kerjasama timnya. Dan tidak perlu kok digembor-gemborkan bahwa ini komunitas yang bersifat kekeluargaan. Tapi
pada realitasnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana gitu. Jadi bonding atau kegiatan bersama ini juga adalah aktualisasi nyata ya, bagaimana menumbuhkan rasa kekeluargaan. Terus yang kelima adalah memahami tanggung jawab dan peran. Ini lebih kepada pembagian tugasnya yang terstruktur ya, yang rapih gitu. Jadi antara setiap satu individu dengan individu lainnya, mereka memahami satu sama lain tanggung jawab yang mereka punya, gitu. Sehingga tim akan berjalan secara baik dan secara profesional. Karena meningkatkan kemampuan tim, nah ini perlu sekali ya, bagaimana tim yang ada itu tidak hanya terus dituntut untuk melakukan pengabdian, tapi mereka juga harus disupport ya oleh kemampuan gitu, harus diabdikan juga gitu. Nah, salah satu alternatifnya adalah ya kita istilahnya memberikan pembekalan kepada tim apa yang harus kita sama-sama lakukan, apa yang harus kita sama-sama kerjakan ke depan. Dan ini penting mengingat setiap individu itu selalu punya impact. Jadi kalau kita memberikan support ya berupa kemampuan atau skill kepada penggerak, ini impact-nya akan besar kepada pihak luar. Jadi meningkatkan kemampuan tim ini penting sekali gitu. Metodenya bisa kita secara sporadis ataupun secara terstruktur ya. Di organisasi ini ada badan tersendiri yang memang fokusnya lebih kepada meningkatkan kemampuan tim gitu. Dan terakhir adalah evaluasi rutin gitu. Evaluasi ini penting untuk introspeksi apa yang sudah dilakukan oleh tim, untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga membangun tim dan kerja sama tim ini bisa diukur ke depannya ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menciptakan gerakan sosial yang impactful bagi masyarakat, kita harus mampu membangun networking dan kolaborasi gitu. Jadi networking dan kolaborasi ini menjadi unsur penting ya, sangat penting bagaimana membuat kegiatan kita berkelanjutan gitu. Nah, bagaimana cara membangun networking dan kolaborasi yang baik untuk menciptakan gerakan sosial yang impactful? Pertama, teman-teman jadilah humble dan welcome dengan siapapun. Jadi bagi seseorang ingin punya gerakan sosial yang punya networking bagus ya, karakternya harus lebih humble dan welcome dengan siapapun tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama ataupun hal-hal pribadi lainnya. Tujuannya ketika seseorang punya niat yang baik untuk melakukan gerakan sosial, maka itu sudah menjadi hal yang general ya dan hal universal gitu. Yang kedua adalah jangan ragu untuk berkenalan, jadi kita welcome dengan siapapun, tidak membeda-bedakan, dan itu harus dipupuk dari diri sendiri. Ketiga adalah komunikatif ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan siapapun. Keempat, saling menyimpan kontak dan mulai membangun komunikasi yang baik. Nah, setelah kita berkenalan dengan siapapun itu, beliau punya power atau misalkan punya kunci penting jadi stakeholder terkait dalam kegiatan sosial kita saling menyimpan kontak dan berkomunikasi secara rutin ya. Misalkan kita melibatkan beliau gitu. Dan ini sesuai dengan poin kelima, libatkan atau terlibat dalam suatu agenda gitu ya. Misalkan kita punya kegiatan sosial, kita libatkan beliau. Beliau ini siapa? Misalkan mereka para pemangku kebijakan ya, misalkan bupati, wakil bupati, para ketua komunitas lain, para ketua gerakan sosial yang lain gitu. Dan yang keenam adalah menjaga silaturahmi. Jadi meskipun kita sudah tidak punya kepentingan lagi dengan beliau, meskipun kita sudah istilahnya tidak ada kegiatan yang berkaitan beliau, menjaga silaturahmi itu penting karena bisa jadi kita tidak tahu ya, beliau tidak punya kepentingan tapi bisa jadi beliau punya stakeholder lain yang punya kepentingan sama dengan kita gitu, sehingga menjaga silaturahmi itu poin yang sangat penting dalam membangun networking dan kolaborasi. Nah, di bagian ketiga, teman-teman, setelah tadi pertama kita punya big why, terus kita menciptakan solusi untuk permasalahan sosial, di poin ketiga adalah kita harus mampu melakukan social mapping. Untuk menciptakan gerakan sosial yang impactful bagi masyarakat, kita harus punya kemampuan social mapping, atau bagaimana analisis sosial kita cukup tinggi. Untuk di bagian 3 ini, social mapping, ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya.
Pertama adalah object analysis, kemudian using approach atau menggunakan pendekatan, dan yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Nah, dalam tahap objek analisis, sebelum kita melakukan gerakan sosial, kita harus benar-benar menganalisis objek yang dimaksud. Seperti tadi masalah masyarakat, pihak yang terlibat, ini penting supaya mengetahui dan bisa mengukur kegiatan apa yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi kita harus menganalisis masalah. Cek, Kang Usep, suaranya. Dengan baik, kemudian masyarakatnya bukan berarti kita mengkotak-kotakan ya. Bahkan setiap masyarakat ya punya gitu budaya khusus, norma-norma adat, sehingga kita harus menghargai itu, bukan untuk kita bedakan, tapi untuk kita lebih memahami pendekatan yang cocok itu seperti apa gitu, dan pihak yang terlibatnya pun seperti apa. Seperti kita juga harus mengenali dong nanti orang yang akan mengabdi di tempat itu seperti apa karakternya, sehingga tercipta ya hubungan yang saling memahami satu sama lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah using the approach atau menggunakan pendekatan. Gunakan pendekatan yang relevan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau pendekatan ini dikembalikan kepada teman-teman ya, metodenya seperti apa? Apakah pendekatannya ingin di sektor pendidikan? Apakah pendekatannya di sektor ekonomi kreatif atau UMKM? Jadi lebih kepada isunya kalau pendekatan. Dan apakah bisa di-mix? Tentu bisa, tergantung masalah yang ingin teman-teman selesaikan di suatu wilayah atau lingkungan terdekat dari teman-teman. Dan yang terakhir adalah membangun sustainability atau keberlanjutan gitu. Nah, ini hal terpenting teman-teman. Banyak kegiatan sosial yang tidak sustainable atau tidak berkelanjutan ya. Punten-punten, contohnya ada sekelompok mahasiswa gitu yang membangun posyandu di daerah A. Ketika dibangun lancar, masyarakat kompak, tapi 1 bulan selesai, mahasiswa pulang ke kampus dan tidak ada kegiatan di posyandu itu gitu. Jadi artinya ya itu kegiatan tidak sustainable gitu. Mungkin ya sebaiknya mahasiswa mengenalkan kepada masyarakat fungsi posyandu untuk apa. Kemudian jangan tinggalkan begitu saja, ajak anak mudanya untuk berkegiatan di posyandu itu, dan mungkin dikenalkan dengan sistem-sistem kegiatan, sistem-sistem keorganisasian, sehingga ketika kita sebagai mahasiswa pulang dari pengabdian itu, ya posyandu ini akan berfungsi sebagaimana mestinya gitu, dan bisa jadi lebih optimal dibanding hanya kita membangun terus pulang gitu. Jadi ciptakan program yang berkelanjutan dengan orientasi pemberdayaan. Kuncinya adalah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan itu bukan di kita sebagai penggerak, tapi di objek ya. Bagaimana masyarakat bisa menjalankan kegiatan sosial secara mandiri atas dibimbing kita gitu. Mau ada kita atau enggak, ya, bahasa sederhananya kegiatannya itu tetap berjalan ya, dan itu adalah sustainability atau keberlanjutan. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang bisa di-sharing pada sore hari ini mengenai bagaimana cara membangun kegiatan yang impactful bagi masyarakat ya, dengan hal yang sederhana dan mudah-mudahan bisa dikonsumsi dengan baik oleh teman-teman. Seperti itu Kang Rohman, hatur nuhun dari saya cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi, boleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih pematerian dari Kang Usep Mulyadi. Tadi telah dipaparkan berbagai macam informasi ya. Tadi juga ada pengalaman-pengalaman Kang Usep, bagaimana sih cara kita ini menjadi mahasiswa yang berdampak, dan dampak yang diberikan tuh dampak yang seperti apa. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Kang Usep nih. Dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Kang Usep. Namun sebelumnya nih, buat teman-teman semua yang mau memberikan pertanyaannya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom berkirim pesan di YouTube. Dan silakan teman-teman untuk menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Maulaya Ratu, asalnya dari Unida Putri Reguler. Ini Unida mungkin ya Kang Usep ya. Ini pertanyaannya, Kak, saya mau mengajukan pertanyaan, bagaimana menurut Kakak jika saya sebenarnya ingin sekali berperan dalam masyarakat
dan berkecimpung dalam masyarakat, sedangkan saya statusnya mahasiswi yang berada dalam asrama pondok yang tidak bisa keluar-keluar untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk saya mewujudkan keinginan saya meskipun saya berada di dalam pondok agar tetap bisa memotivasi banyak orang? Sekian, terima kasih. Itu pertanyaannya, Kang Usep. Dari Maulaya Ratu. Oke, Kang Rohman, hatur nuhun Maulaya Ratu ya atas pertanyaannya, luar biasa ya. Kondisinya saat ya Teteh Maulaya Ratu ini ada di pondok, secara interaksi sosial memang sudah dibatasi ya, karena mungkin aturan pondok dan juga waktunya kurang, sehingga ya perlu alternatif lain. Dan rasanya kondisi itu sama ya dengan kondisi pandemi saat ini. Kita ada di rumah dan dilarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Apakah kita tidak bisa mengabdi? Kalau dari saya pribadi, rasanya itu bukan batasan ya. Sekarang sudah zamannya media digital, jadi kita juga tetap bisa mengabdi melalui metode online atau daring ya dalam jaringan gitu. Jadi mengabdi itu tidak harus selalu kita terjun ke masyarakat, berinteraksi, memberikan sosialisasi, edukasi, tidak seperti itu. Apa kegiatan sederhana yang kita lakukan dan tujuannya baik untuk masyarakat, punya impact ya, punya visi misi seperti tadi, itu sudah bisa menjadi sebuah social movement. Dan sekarang banyak kok kayak campaign social campaign ya, misalkan tentang quarter life crisis, sekarang lagi booming kan ya, terus misal tentang pendidikan gitu ya, tentang materi-materi yang sederhana, dan itu di-share melalui misalkan Instagram, Facebook, atau status media sosial lainnya. Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh Maulaya Ratu ya. Jadi ketika posisinya di pondok, dibatasi oleh aturan, kemudian ingin memberikan sumbangsi bagi masyarakat, bisa kok melalui ya media sosial ya, misalkan social campaign. Contohnya juga misalkan live IG ya, contohnya seperti ini. Kita sekarang kan posisi Kang Rohman sedang di kamar, saya sedang di kamar, tapi ketika materi ini dikonsumsi oleh banyak orang kan tentu ini adalah hal yang baik ya, karena berbagi itu tidak hanya berbicara tentang materi, tapi kita berbagi hal sederhana mengenai ilmu ya, sedikit ilmu, sedikit pengetahuan, sedikit sharing, ini bisa menjadi sebuah gerakan sosial yang baik tentunya. Jadi jawabannya seperti itu gitu ya. Alternatifnya adalah lebih mengutamakan penggunaan media sosial untuk hal-hal baik, dan nanti dampaknya pasti akan selalu ada gitu. Itu Kang Rohman untuk menjawabnya. Oke, baik. Jadi tadi telah disebutkan ya bahwa untuk kita ini memberikan dampak bagi masyarakat, apalagi di masa PPKM seperti ini, bukan hanya tentang kita harus terjun langsung, bertemu langsung dengan masyarakat, tapi bagaimana cara kita pun mampu untuk mengembangkan media sosial ataupun media digital yang bisa dioptimalkan. Karena dalam kita memberikan dampak dan bermanfaat bagi masyarakat ini bukan hanya tentang harus bertemu secara tatap muka, tapi sebenarnya bisa dioptimalkan di dunia maya juga atau melalui media sosial. Lalu ini ada pertanyaan lagi Kang Usep, sebetulnya ini dari saya, sedikit penasaran tadi Kang Usep menyebutkan bahwa kita ini harus memiliki visi yang sama ya dalam kita memberikan dampak bagi masyarakat, karena tentunya kita membutuhkan tim dan dalam sebuah tim tersebut tentu harus memiliki visi yang sama. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang saya gabungkan, bahwa ada juga yang pertanyaannya itu gimana caranya biar kita tuh punya tim dan bagaimana cara membangun tim yang bisa memiliki visi yang sama, yaitu membangun masyarakat. Nah, ini mungkin ada yang berpengalaman karena timnya ini mudah terombang-ambing gitu Kang Usep. Nah, itu mungkin Kang Usep pertanyaannya. Oke, siap Kang Rohman mengenai bagaimana membangun tim agar visi misinya sama ya. Nah, untuk memahami satu sama lain gitu, kita harus kenali dulu. Nah, untuk membangun tim ini ada masa verifikasi kan. Contoh sederhananya lah, saat open recruitment kita memberi pertanyaan kepada orang itu, apakah visi misinya sama atau enggak gitu, apakah orientasinya sosial atau bukan gitu, sehingga ya tahap verifikasi itu perlu banget gitu. Bahkan ya kalau sama teman sendiri ya kayak sesederhana kita nanya, lu punya tujuan apa ketika ikut gerakan sosial ini? Misalnya orientasinya bukan sosial, ya berarti visi misinya udah beda gitu. Mohon maaf, kita nggak bisa satu tim gitu. Jadi
Pertama harus ada tahap verifikasi ya dengan teman, bahkan kalau open recruitment kita tanya visi misinya apa gitu. Nah, sering kejadian orang yang ngomong visi misinya sama dengan kita, pada aktualisasinya ternyata berbeda, melenceng. Nah, kalau hal seperti itu bukan salah di intinya ya, bukan salah di visi misinya, karena visi misi kan sudah diverifikasi, beliau ngomong sesuai dengan kita, tapi pada saat berjalannya ternyata beda, dan itu sudah masuk ranah dinamika sosial. Itu tidak masalah juga ya, itu hanya memang orang itu tidak bisa berkomitmen dengan visi misinya. Jadi untuk menciptakan tim yang punya visi misi sama itu harus ada tahap verifikasi. Dan yang kedua adalah harus ada tahap penjabaran ya. Kita mendirikan gerakan atau social movement, kita membangun sebuah gerakan sosial, harus ada komunikasi yang baik ke arah publik mengenai visi misi dari gerakan sosial kita ini apa gitu, sehingga nanti orang yang bergabung dengan gerakan sosial kita, yaitu artinya orang-orang yang sudah siap konsekuen gitu dengan visi misi yang kita jalankan. Dan yang ketiga adalah ya komunikasi kita harus intensif gitu. Jadi terkadang timnya sudah satu visi misi gitu, tujuannya sudah satu arah, tapi komunikasinya tidak intensif, ya satu sama lain akhirnya ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, akhirnya ya kerja sama timnya tidak baik gitu. Jadi tadi untuk menciptakan visi misi yang baik harus ada tahap verifikasi. Sederhana kita nanya ke teman, tujuan lu apa ikut kegiatan ini. Kedua adalah penjabaran dari gerakan sosial kita ini tujuannya kemana sih gitu, agar semua orang yang ada di tim paham gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang intensif antara satu sama lain. Seperti itu Kang Rohman. Oke, nah jadi teman-teman semuanya nih, untuk kita ini menentukan visi yang sama tentunya dimulai dari verifikasi terlebih dahulu ya. Ini poin yang paling penting. Kita ini tentunya akan ada open recruitment terlebih dahulu, atau setidaknya kita pasti akan ada obrolan terlebih dahulu ketika kita mau membentuk suatu tim dalam komunitas untuk mencapai suatu tujuan. Dan ketika ternyata kita udah memiliki tujuan yang serupa, ini kita setelah verifikasi bisa dijadikan sebagai suatu tim gitu ya. Nah, nanti pun dalam menjaga kondusivitas dan juga kekonsistenan dari suatu tim itu sendiri, tentunya diperlukan komunikasi yang intens. Nggak bisa yang cuman asal, ya udahlah asal ketemu hari ini aja, atau besok aja, atau cuman seminggu sekali. Tapi bagaimana intensivitas ini bisa membangun sebuah tim itu sendiri. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kang Usep dari Fani Fahliani dari Universitas Pajajaran, satu alma mater sama kita nih Kang Usep. Nah, ini pertanyaannya, Kak, saya ingin bertanya bagaimana cara menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat itu dan minta tips and triknya supaya dalam melakukan kegiatannya bisa terus dijalankan. Terima kasih, Kak. Gitu, Kang Usep pertanyaan. Ya, Pak Rohman, Kang Rohman. Barusan siapa? Falni ya? Pak Fani. Fani. Oke. Ya, Fani. Terima kasih Fani atas pertanyaannya. Bagaimana menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi lingkungan dan bisa terus menjalankan kegiatan sosialnya. Tipsnya, mahasiswa ini adalah sesuai Tridharma juga ada aspek pendidikan kan. Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat ya. Jadi bagaimana sebenarnya mahasiswa dari awal sudah dituntut untuk menjadi salah satu agen dari pengabdian terhadap masyarakat gitu. Secara prinsip sudah ada, secara hukum juga di undang-undang sebenarnya ada ya unsur mahasiswa yang dibuktikan melalui KKN gitu ya, yang dibuktikan kalau di Unpad program OKK gitu ya, PKM, dan banyak program lainnya yang bisa menjadi alternatif dari mahasiswa ini sendiri. Tipsnya adalah mahasiswa itu sebagai mahal ya, jadi siswa yang memang diberi kelebihan ya, karena kita tidak hanya fokus berkutat mengenai pembelajaran dan penelitian, kita diberi peran juga sebagai pengabdi masyarakat. Jadi pertama harus bisa memanfaatkan peran sebagai mahasiswanya ini gitu. Jangan takut berinteraksi sosial dengan masyarakat. Pertama itu ya, jangan takut. Kedua adalah mahasiswa itu banyak ide gitu ya, punya ide. Entah itu untuk bisnis, entah itu untuk gerakan sosial, dan
sebenarnya akhirnya ini akan berdampak baik bagi masyarakat gitu. Nah, saat mahasiswa punya ide, jangan nunggu dulu ide ini untuk sempurna, karena ide yang sempurna itu punten, ide yang besar itu lahir dari ide-ide yang kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya ide meskipun baru kecil, baru belum tahu nih apa yang harus kedepannya dilakukan, lakukan dulu aja gitu. Teman-teman punya ide, kuncinya adalah aktualisasi gitu. Teman-teman punya kemauan aktualisasi gitu. Jadi dari apa yang saya rasakan di kampus ya, mahasiswa itu bukan tidak mau ya, mereka selalu punya idenya masing-masing. Ada yang ingin bisnis, ada yang ingin pengabdian sosial, ada yang ingin ikut lomba. Apapun itu sebenarnya itu arahnya baik gitu ya. Bagi masyarakat pasti selalu ada dampak, baik langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Nah, yang terpenting adalah jangan takut untuk memulai gitu. Meskipun ide kita baru kecil, tapi lakukan dulu aja. Ini poin yang sangat penting ya, sehingga nanti ya banyak mahasiswa yang turun ke masyarakat, ikut kegiatan-kegiatan bisnis, mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia, ikut lomba, ikut program-program dari pemerintah yang arah tujuannya baik gitu. Jadi tipsnya adalah jangan takut untuk memulai meskipun ide kecil, karena ide besar itu dimulai dari ide kecil gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kegiatan terus berlanjut. Nah, konsistensi yang harus dijaga. Ini poin penting. Mahasiswa jangan berani hanya menggebrak di awal, tapi kedepannya ya tidak punya kekuatan ya, atau tidak ada power. Nah, untuk membangun konsistensi ya kita harus punya planning gitu. Kita membangun rencana, setahun kita ngapain, 2 tahun ngapain, 3 tahun, 5 tahun kita ngapain gitu. Bahkan kalau bisa ya seterusnya panjang kegiatannya. Setelah lulus kampus kita punya rencana, karena ide-ide besar itu dimulai dari ide kecil. Contoh sederhananya, pendiri Grab itu ya dulu hanya apa ya, bisnis inkubasi ya, dimulai dari bisnis inkubasi. Dia mengeluh karena taksi di Malaysia ini jaraknya tidak jelas dan harga kargonya juga tidak jelas. Akhirnya dia membuat bisnis inkubasi di Harvard University, dan setelah lulus dia jadikan bisnis startup, sehingga sekarang Grab jadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia gitu. Jadi dulu idenya ide kecil gitu, dia mengeluh nih karena taksinya di Malaysia gak jelas gitu, sehingga dia mendirikan Mataksi gitu. Dulu kalau nggak salah My Taxi ya, terus dirubah menjadi Grab, dan sekarang menjadi startup terbesar. Dan pasti gerakan besar atau ide besar itu lahir dari ide yang kecil. Dan ya teman-teman sebagai mahasiswa jangan langsung menuntut ide besar, tapi teman-teman ya punya ide kecil lakukan. Dan yang ketiga adalah jaga konsistensi, jaga idealisme teman-teman sampai ide itu besar. Semoga teman-teman kuat ya. Kalaupun enggak jadi masalah. Setidaknya teman-teman pernah mengabdi kepada masyarakat. Gitu. Gitu Kang Roman untuk menjawab pertanyaan itu. Baik, Kang Usep. Nah, tadi sangat menarik sekali statementnya bahwa ide-ide yang besar itu lahir dari ide-ide yang kecil. Nah, jadi buat kita semua nih, mahasiswa dan juga buat teman-teman semua yang ingin bergerak bagi masyarakat, ingin memberikan dampak bagi masyarakat, jangan yang aduh kayaknya nggak bisa deh buat mewujudkan hal tersebut, karena tuh ini adalah suatu hal yang mustahil dan itu besar banget, butuh butuh tenaga yang luar biasa, butuh potensi, butuh sumber daya yang luar biasa. Nah, kalau kita udah ciut duluan nyalinya di awal, ini tidak akan terwujud nih suatu hal yang kita cita-citakan. Padahal tuh suatu hal yang besar itu bisa kita mulai dulu aja dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dulu. Misalkan kayak tadi kan ngomongin tentang contohnya perusahaan Grab gitu kan. Nah, ini pun Grab ini dimulai dari bisnis inkubasi terlebih dahulu yang mulanya cuma My Taxi dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan ternyata bisa berkembang menjadi lebih besar gitu. Nah, karena adanya konsistensi, karena adanya juga nih upaya-upaya kecil yang terus konsisten dilakukan, dan ternyata ketika terus-terusan dilakukan, ini bisa menjadi sesuatu hal yang besar, tidak hanya besar dampaknya untuk pribadi, tapi juga besar dampaknya untuk masyarakat secara luas. Nah, menarik sekali statement dan juga jawaban yang disampaikan oleh Kang Usep ini. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Nurfadila Rahim dari IAIN Palopo. Ini pertanyaannya, berikan pandangan Anda mengenai bagaimana sebenarnya yang dikatakan sebagai mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, khususnya pada saat pandemi seperti ini. Jadi ini lebih ke meminta pandangan nih Kang Usep, sebenarnya tuh lebih ke pemaknaan mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat itu yang seperti apa sih, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Gitu Kang Usep.
Oke, siap Kang Rohman. Pandangannya sederhana ya. Mengabdi itu bukan berbicara mengenai soal materi, tapi mengenai kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Dimulai dari hal paling kecil ya. Karena ya berbagi itu akan selalu dibalas, dan mungkin teman-teman yang pernah mengabdi merasakan sensasinya seperti apa. Dan ada salah satu riset di salah satu universitas terbaik di dunia, sorry saya lupa lagi nama universitasnya, ada 2 kategori mahasiswa yang diberikan uang oleh dosen, perluan pribadinya, staycation. Kelompok lagi mahasiswa yang berikan uang oleh dosennya untuk diberikan barang dan kemudian diberikan kepada orang lain. Nah, setelah malamnya ditelepon dan dikonfirmasi oleh dosen, 2 kelompok mahasiswa ini ditanya, apakah kamu bahagia ketika setelah diberi uang? Pertama kelompok 1 ya, apakah kamu bahagia setelah diberi uang, kemudian uang itu dijajankan untuk kamu sendiri, staycation dan keperluan lainnya? Mahasiswa ini menjawab biasa saja, karena ya setiap hari dia jajan, setiap hari dia makan gitu. Nah, kelompok kedua ditanya oleh dosen, apakah kamu bahagia setelah kamu memberikan barang dan barang itu diberikan kepada orang lain? Jawabannya ternyata kelompok kedua lebih bahagia gitu. Wah, saya merasa bersyukur nih bisa berbagi dengan yang lain. Dan ini bukan di negara Islam, ini di negara Barat yang mereka tidak mengenal konsep agama ya. Rata-rata kampus di sana kan memang pandangannya saintifik, tapi mereka merasa saya lebih bahagia gitu. Dan ini membuktikan bahwa ya berbagi itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Dan sederhananya adalah mengabdi itu bukan berbicara mengenai tentang uang gitu. Kita tidak punya uang ya kita punya hal yang bisa kita share seperti ini sederhananya. Kita tidak punya ilmu ya kita bisa menggabungkan orang yang punya sumber daya dan orang yang membutuhkan gitu. Jadi comblang itu jangan untuk pacar aja gitu. Kita comblang ini orang yang ingin sodako dengan orang yang membutuhkan gitu. Jadi banyak cara untuk kita mengabdi, dan di situasi pandemi ini adalah peluang yang besar untuk mahasiswa. Kita bisa memanfaatkan media sosial kita, men-share berita-berita baik, men-share orang-orang yang berbagi. Itu juga bagian terpenting untuk mensiarkan ya pengabdian terhadap sesama gitu. Jadi di situasi pandemi ini tidak ada halangan untuk kita berbuat baik. Sederhana, kita men-share informasi di media sosial kita men-share hal-hal baik di media sosial kita gunakan dengan bijak untuk men-share hal baik, kemudian kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan self development kita. Dan yang ketiga, kalau ada kesempatan relawan, teman-teman terlibat, karena tidak menutup kemungkinan di daerah teman-teman banyak kok kegiatan-kegiatan sosial, misalkan dari ikutan-ikutan nyebut merek ya, dari Basnas, dari ACT, dari kalau Jawa Barat, dari Jabar Bergerak, kegiatan-kegiatan sosial yang open relawan itu banyak banget gitu. Jadi teman-teman bisa optimalkan di lingkungan teman-teman. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga ya dengan etika-etika kegiatan di saat pandemi gitu. Jadi itu Kang Roman jawabannya, memandang mahasiswa yang bermanfaat yaitu mahasiswa yang bisa mengoptimalkan di berbagai situasi dan kondisi. Dan yang kedua, di saat pandemi ini banyak peluang yang bisa kita libatkan diri kita di kesempatan atau kegiatan sosial seperti itu. Itu Kang Roman. Oke, baik. Hatur nuhun Kang Usep. Jadi tadi telah disampaikan ya bahwa menjadi mahasiswa yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat itu bukan tentang seberapa besar yang kita bagi ataupun seberapa besar nominal ataupun uang yang kita berikan. Namun berbicara tentang dampak yang dibagikan kepada masyarakat ini bicara tentang apa yang kita punya, terus itu tentang potensi apa yang kita miliki untuk kita bagikan, untuk kita kembangkan kepada masyarakat secara luas. Jadi ngomongin tentang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat tuh bukan tentang kita kaya atau miskin atau kitanya harus udah berkecukupan terlebih dahulu nih, tapi apa deh yang kita punya baru kita bisa bagikan kepada masyarakat. Lalu ini ada pertanyaan yang terakhir nih Kang Usep ya, dari Octavia Sari dari IAIN Padang Sidimpuan. Ini jauh banget ya dari Padang Sidimpuan.
Jadi gini kan Kak, ini pertanyaannya Kang Usep. Jadi gini kan Kak, saya tuh baru semester 3. Saya tuh maunya cepat nantinya lulus dari kampus. Kalau mau cepat kan harus fokus kuliahnya. Tapi saya juga ingin ikut organisasi dan sekarang kan kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi ini lulusnya lebih dari 8 semester. Nah, bagaimana Kakak akan hal tersebut? Padahal saya ingin lulusnya itu 8 semester gitu Kang Usep. Jadi bagaimana caranya tetap bisa berdampak, intinya tetap bisa fokus dalam akademik, organisasi, dan juga dalam memberikan dampak bagi masyarakat nih Kang Usep. Oke, siap Bang Rahman. Bagaimana kita bisa ikut di organisasi dan kita juga bisa fokus belajar ya, efektif dan lulus sesuai tepat waktu ya. Tips sederhananya adalah kita harus punya plan ya, kita harus punya rencana. Kita ingin lulus berapa lama dan organisasi apa yang ingin kita ikuti itu harus terencana. Soalnya setelah terencana itu kita bisa mengukur nih gitu. Kira-kira kalau kita ikut organisasi ini akan bertabrakan tidak dengan akademik kita gitu. Jadi memang diakui ada beberapa organisasi yang bertabrakan ya. Maksudnya ini belak-belakan aja, contohnya kayak masa jabatan BEM kan itu bisa sampai semester 9 ya. Jadi kalau di semester 9 masih ikut BEM ya kita tidak bisa lulus tepat waktu gitu. Kalau ingin lulus tepat waktu ya kita bisa ikut BEM, tapi mungkin ikut BEM-nya dari semester 3 sampai semester 5 gitu. Semester 6 kita udah mulai fokus skripsi gitu. Jadi kita punya rencana kapan kita aktif di organisasi dan kapan kita ingin fokus lulus gitu. Jadi hal pertama adalah kita harus punya rencana. Yang kedua adalah mahasiswa itu terkadang tidak punya prinsip yang kuat ya, tidak punya pegangan yang kuat gitu. Nah, sedangkan untuk bisa membagi waktu, kita harus punya keberanian untuk menolak ataupun menerima sebuah tawaran. Karena di kampus itu banyak tawaran organisasi ini itu. Sekiranya tidak ada yang tidak ada yang berkaitan dengan tujuan kita, dengan plan yang sudah kita rencanakan, ya jangan masuki gitu, jangan ikutan karena itu bukan rencana dan itu bukan sebuah masalah saat kita menolak sebuah tawaran itu bukan masalah, bahkan itu adalah ciri orang dewasa ya, berani menolak tawaran yang memang tidak berkaitan dengan hidup kita gitu. Sehingga ya kedua harus punya keberanian untuk menentukan atau decision making prosesnya, kita harus punya kemampuan untuk menentukan kita ikut atau tidak gitu, kita fokus atau tidak. Nah yang ketiga adalah kita harus bisa manajemen waktu ya. Konsekuensi kita ikut organisasi ya waktu belajar kita kurang. Nah, namun apakah kita tidak bisa tepat lulus waktu? Oh, tentu bisa ya. Jadi efektivitas belajar itu bukan dari cepat atau lamanya belajar, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu yang sempit untuk fokus belajar gitu. Jadi teman-teman tidak harus harian full belajar, tapi kita juga bisa organisasi nih pagi sampai siang organisasi. Sore, misalkan siang sampai sore kita fokus belajar, malam kita istirahat atau mungkin sekedar main itu juga boleh. Sehingga ya kita bisa organisasi jalan, kuliah pun jalan gitu. Ya nggak baik juga sebenarnya kalau full organisasi dari pagi sampai malam ataupun belajar dari pagi sampai malam itu juga nggak baik ya, karena ya kita mahasiswa masa nggak punya pengalaman sama sekali untuk ikut kegiatan organisasi. Jadi pembagian waktu itu penting dan kita harus punya ketegasan di dalamnya untuk kita bisa menentukan dan kita akhirnya bisa membagi waktu dengan baik antara organisasi dan kuliah. Seperti itu Kang Rohman. Oke, terima kasih banyak Kang Usep. Jadi intinya dalam kita membangun suatu tujuan dalam diri kita nih ketika mau fokus organisasi, akademik, dan juga pengabdian kepada masyarakatnya, pastikan kita tahu dulu nih tujuannya itu apa. Baru selanjutnya kita kalau udah tahu tujuannya apa, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana organisasi yang bisa kita ikuti, mana yang tidak bisa kita ikuti. Jadi nggak sembarangan ikut-ikut aja ya Kang Usep ya. Jadi kalau ada tawaran tuh bisa menolak gitu. Sekiranya memang itu tidak sesuai dengan tujuan kita. Lalu selanjutnya kita harus pintar membagi waktu nih terhadap berbagai macam kegiatan yang kita jalankan. Karena nggak semua kegiatan tuh harus kita jalankan setiap saat karena akan capek juga ya dan juga akan membosankan ketika kita kegiatannya itu lagi. Tentunya kita harus pintar-pintar untuk membaginya. Nah, sebetulnya masih banyak nih Kang Usep pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun kita batasi menimbang waktu juga
sudah cukup larut malam, jadi kita harus membatasi waktu untuk kita tanya jawab ini. Namun tenang aja buat teman-teman yang masih kepo, masih ingin bertanya, nanti bisa langsung untuk menghubungi Kang Usep Mulyadi nih dari Instagramnya tadi juga telah dicantumkan. Nanti bisa disebutkan juga ya Kang Usep ya untuk Instagramnya, terus juga tadi kontak-kontak yang telah dibacakan di awal di CV-nya. Kalau tidak salah Instagramnya itu @usepmulyadi_, betul Kang Usep atau salah? Betul, Kang Rohman, Ya. @mulyadi_. Nanti bisa Nah, DM lah ya kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ya jadi teman-teman bisa untuk menghubungi Kang Usep nih di Instagramnya jikalau masih ada yang kepo. Karena pertanyaannya banyak yang masuk tapi tidak bisa dibacakan semuanya. Nanti saya arahkan juga di grup pesertanya untuk menghubungi langsung Kang Usep. Nah, alhamdulillah nih kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum ditutup, saya persilakan terlebih dahulu Kang Usep untuk memberikan closing statement-nya. Mangga Kang Usep. Siap, Kang Rohman, hatur nuhun. Untuk closing statement-nya tadi ya, quotes di awal bahwa mengabdi pada Tuhan tak bisa, ya, ulangi, tak bisa seorang mengabdi pada Tuhan tanpa ia mengabdi pada manusia. Artinya, tak sempurna hubungan baik kita dengan pencipta kita tanpa kita merawat hubungan baik kita dengan sesama manusia melalui ya sosial movement ya. Jadi kita harus berbuat baik. Kalau dalam Islam mungkin hablum minallah hablum minannas ya. Kita berbuat baik kepada yang di atas dan kita juga harus berbuat baik terhadap sesama sehingga sempurnalah agama seseorang, sempurnalah hidup seseorang, sempurnalah hubungan baik antara yang di atas dengan yang ada di muka bumi ini gitu. Dari saya semoga teman-teman mahasiswa punya keinginan untuk mengabdi dan tadi sekecil apapun ide yang teman-teman punya lakukanlah karena ide yang besar itu dimulai dari ide yang kecil. Seperti itu Kang Rohman, atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Kang Usep dan tadi ya closing statement-nya teman-teman bahwa tidak sempurna jika kita hanya mengabdikan diri kepada Tuhan kita, tapi kita pun bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Karena nggak cuma cukup nih kalau kita hanya beribadah kepada Tuhan kita aja, karena hubungan baik dengan Tuhan kita ini harus dibarengi juga dengan hubungan baik kita dengan masyarakat. Bagaimana manusia dilahirkan ke muka bumi pun tentunya ada tujuan, yang mana tujuannya untuk, kalau misalkan di agama Islam ini namanya rahmatan lil alamin, yang mana kita pun harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi bukan hanya memperkaya diri, tapi bagaimana cara kita membangun masyarakat agar sama-sama kaya gitu ya, sama-sama membangun, sama-sama bergerak untuk kemajuan masyarakat, kemajuan suatu bangsa. Nah, paling itu aja untuk sesi webinar hari ini, menjadi mahasiswa yang berdampak bagi masyarakat, yang mana ini tema yang cukup menarik dan unik ya, dan tadi juga telah dipaparkan berbagai macam materi yang disampaikan oleh Kang Usep Mulyadi, menjadi hal yang luar biasa bagi saya sebagai moderator untuk mendengarkan materi yang luar biasa ini. Dan tentunya selalu saya ingatkan setiap webinar-webinar sebelumnya bahwa materi dan juga bekal hanya akan menjadi bekal saja jika tidak diimplementasikan. Dan niat hanya akan bercokol di niat saja jika tidak kita lakukan, dan isi kepala hanya akan memenuhi kepala saja jikalau tidak diberikan dampaknya bagi masyarakat secara luas. Maka dari itu, mari mulai untuk melakukan sesuatu seperti nama platform ini yaitu startnow.idn, yang mana kita harus berani memulai sesuatu niat yang baik, mengimplementasikannya sehingga itu menjadi sebuah konsistensi yang menjadikan dampak bagi masyarakat secara luas. Mari bersama-sama membangun masyarakat agar kita menjadi penggerak bagi masyarakat lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin itu aja sesi diskusi pada hari ini, sesi webinar pada hari ini. Untuk Kang Usep, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kang Usep Mulyadi atas segala materi dan juga waktunya, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya nih untuk memberikan materi di platform startnow.idn. Untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan ke email Kang Usep, jadi tidak akan diberikan di sini. Dan juga informasi juga nih kepada teman-teman peserta, untuk sertifikatnya ini akan dikirimkan ke teman-teman peserta yang telah mengisi G-Form evaluasi. Dan untuk G-Form evaluasi webinar hari ini akan disampaikan atau akan dicantumkan di kolom komentar YouTube ini, yang akan dibagikannya itu besok pukul 8 pagi. Jadi silahkan teman-teman untuk berkunjung lagi ke YouTube ini pukul 8 pagi esok hari dan juga isi link YouTube, isi link evaluasinya. Karena berkas yang menjadi acuan dalam membuat sertifikat adalah
data teman-teman yang diisikan di link evaluasi yang akan dikirimkan ke email masing-masing maksimal H+4 webinar hari ini. Nah, mungkin itu aja untuk sesi webinar hari ini. Tetap semangat teman-teman di masa pandemi, tetaplah menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah, turun Kang Rahman. Atur nuhun juga Assalamualaikum. Kang Usep. Sehat selalu ya. Teman-teman juga sehat selalu.